Salah satu yang paling sukar untuk kita lakukan adalah melepaskan, let go, orang-orang yang sangat berarti buat kita. Orang-orang yang sangat kita sayangi, kita sudah investasikan banyak waktu kita, tenaga kita, harta kita, perasaan kita, pikiran kita sama mereka. Kita sudah jadi berkat, kita menolong mereka. Tapi kemudian suatu saat mereka berbalik. Suatu saat mereka meninggalkan kita dan kita nggak ngerti kenapa kok mereka meninggalkan kita. Suatu saat mereka mau memutuskan hubungan begitu sama kita. Dan banyak orang yang akhirnya tenggelam di dalam kekecewaan, di dalam kesedihan hati, dan dalam hati terus-menerus tidak bisa untuk melepaskan orang-orang itu. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, kalau Anda sudah melakukan semua yang Anda bisa lakukan untuk mengasihi mereka, untuk berdoa buat mereka, tapi mereka tetap maunya meninggalkan saudara. Saya mau ngomong sama saudara, let them go. Ya, kalau saudara mau dibawa Tuhan untuk naik level, maju ke level berikutnya, let them go. Biarkan mereka pergi. Gak usah menangisi, gak usah meratapi, gak usah mengemis-ngemis supaya mereka tidak meninggalkan saudara. Saudara harus ingat bahwa God bring people to our life for reasons and seasons. Tuhan itu membawa orang-orang di dalam kehidupan kita untuk alasan-alasan tertentu dan musim-musim tertentu. Oke, memang ada orang yang Tuhan bawa dalam hidup kita untuk sepanjang musim ya, sepanjang hidup kita. Tapi nggak semua orang. Ada orang-orang yang Tuhan bawa dalam hidup kita untuk musim-musim tertentu. Saat musimnya itu sudah selesai, saat alasan Tuhan bawa mereka ada dalam hidup kita sudah Tuhan kerjakan, kan sudah selesai. Let them go. Biar mereka, kalau mereka harus pergi, harus meninggalkan kita, saudara gak perlu terlalu sedih, tenggelam di dalam kesedihan, meratapi diri sendiri, dan gak bisa move on. Gara-gara ini banyak orang gak bisa move on, gak bisa maju ke babak berikutnya, karena terus-menerus hatinya, terus-menerus gak bisa melepaskan apa yang harusnya dilepaskan. Nah, ini gak gampang ya. Ini juga pernah dialami oleh Abraham. Anda harus tahu. Ketika Tuhan suruh Abraham untuk pergi ke tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepadanya, ada satu ponaan yang dia bawa yang paling berarti buat Abraham. Karena Abraham kan juga gak punya anak ya. Jadi Abraham sayang sama Lot, ponaannya ini, seperti kayak anaknya sendiri. Dan Abraham bawa Lot bersama dengan dia. Abraham ajarin Lot. Dan di bawah didikan Abraham, di bawah naungan Abraham, Lot maju, Lot jadi pinter, Lot sukses, Lot kemudian mekar di dalam hidupnya, diberkati luar biasa karena Abraham. Tapi sayangnya saudaraku, sampai suatu hari mulai hal-hal terjadi. Pertengkaran antara gembala-gembalanya Abraham dengan gembala-gembalanya Lot. Karena dua-duanya sama-sama besar, mulai terjadi perebutan padang rumput untuk domba-domba mereka, perebutan air untuk domba-domba mereka. Jadi terjadi pertengkaran. Dan ketika mereka harus berpisah, Lot memilih tanah yang subur, yang gemuk, yang paling baik, yang makmur untuk dirinya sendiri tanpa berpikir Abraham. Lot sama sekali nggak peduli Abraham dapat yang kering, Abraham dapat yang jelek, sudah ditinggal begitu saja. Bukankah seringkali itu juga yang kita alami di dalam kehidupan kita? Kita sudah baik sama orang, kita sudah menabur semua yang terbaik. Tapi kenapa balasannya jahat? Kenapa yang dilakukan balik sama kita jahat? Akhirnya banyak orang karena tidak mengerti prinsip yang satu ini, kebenaran firman Tuhan yang satu ini, akhirnya hati kita kecewa. Hati kita luka. Hati kita menjadi pahit hati. Akhirnya kita nggak bisa move on. Akhirnya kita tenggelam di dalam kebencian. Akhirnya kita nggak bisa lepaskan mereka. Hari ini saya mau ngomong sama saudara, belajar let go. Let them go. Belajar untuk saudara bisa melepaskan orang-orang yang memang maunya meninggalkan saudara dan sudah tidak mau lagi berjalan bersama dengan saudara. Let them go. Kenapa? Karena ketika musimnya selesai dan alasan Tuhan
taruh mereka dalam hidup saudara, sudah Tuhan kerjakan, ya, maka memang mereka harus move on. Mereka memang harus pergi, dan saat mereka pergi, yang Anda bisa dapatkan satu lessons, dua blessing. Yang satu pelajaran supaya saudara tidak terlalu melekat hati sama manusia dan melekatnya hanya sama Tuhan. Mempercayainya sungguh-sungguh, mempercayakan hidup kita sepenuhnya hanya pada Tuhan, bukan sama manusia. Karena sama manusia pada akhirnya kita tetap saja dikecewakan sama siapapun juga, ya. Jadi hanya belajar bergantung sama Tuhan. Jadi kan itu pelajaran dalam hidup kita. Ya, sehingga hati kita ini terhiburnya sama Tuhan, sembuhnya karena tangan Tuhan, karena kasih Tuhan, karena Tuhan yang jadi penghiburan, Tuhan yang jadi sahabat sejati, Tuhan yang jadi paling berarti di dalam kehidupan kita. Oke, dan yang kedua, Anda jangan lupa, setelah Abraham let go, Lot, mereka berpisah. Justru babak yang baru Tuhan mulai dalam hidupnya. Tuhan ngomong sama Abraham, Abraham lihat utara, selatan, timur, dan barat. Jalani itu semua, yang kamu lihat, yang kamu jalani, kuberikan kepadamu. Jadi Tuhan nunggu satu season lewat dulu, Abraham lepaskan Lot dulu, baru Tuhan bisa curahkan berkat yang baru dalam hidup Abraham. Kadang-kadang Tuhan juga nunggu, di hati kita bisa let go. Orang-orang yang di masa lalu yang sudah meninggalkan kita, ya orang-orang yang sebenarnya kita sayang sama mereka, tapi mereka begitu saja gak peduli dan memutuskan hubungan sama kita. Hati kita gak bisa terima, Tuhan nunggu. Sampai saudara bisa melepaskan mereka di hati saudara. Sampai saudara hanya embrace-nya, hanya pegangnya Tuhan sendiri. Tuhan saja dalam hidup saudara. Dan Tuhan yang menyembuhkan hati saudara. Tuhan yang memulihkan hati saudara. Hati saudara jadi baru. Hati saudara mengandalkan Tuhan. Tertujunya hanya sama Tuhan. Kalau Anda sudah bisa let go seperti itu, saya mau ngomong sama saudara. Musim yang baru segera dimulai, dan blessing yang baru Tuhan akan berikan dalam hidup saudara. Orang-orang yang baru, yang lebih baik Tuhan akan kirimkan dalam hidup saudara, dan Tuhan akan bawa saudara mengalami kemuliaan yang baru, yang lebih besar, sukacita yang baru, damai sejahtera yang baru memenuhi hati saudara. Nah, ini penting sekali supaya kita itu tidak terus tertinggal di belakang. Kita tidak terus hidup di masa lalu. Tapi kita bisa move on, kita bisa maju di babak berikutnya. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita. Jadi buat saudara yang sempat mengalami betrayal, pengkhianatan, sahabat saudara mengkhianati, ya rekan kerja saudara, teman saudara sendiri meninggalkan saudara, melakukan yang tidak baik sama saudara. Hari ini let them go. Arahkan hatimu hanya sama Tuhan dan lihat season yang baru, musim yang baru, dan sukacita yang baru Tuhan limpahkan di dalam hidupmu. Dan ketika itu nanti terjadi, Anda harus ngerti, mereka nanti ya akan menyesal karena meninggalkan saudara. Mereka nanti yang menyesal, ngerti keputusan mereka yang salah. Tapi Anda sudah terima anggur baru, sukacita yang baru, berkat yang baru. Tuhan curahkan melimpah di dalam kehidupanmu. Anda yang diberkati dengan sharing ini, bagikan juga kepada teman-teman yang lain. Jangan lupa Anda subscribe channel JSM, kasih likes, dan nama Tuhan dipermuliakan. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.